Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz sekaligus ke langit ad-dunya, as-sama ad-dunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang telah ditentukan, kami turunkan Al-Quran dalam bentuk global, keseluruhan, sekaligus. Tetapi ketika nazzalna, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran mutadarrij, bertahap, diturunkan dalam rentang waktu 23 tahun, 13 tahun pada periode Mekah dan 10 tahun pada periode Madinah. Inilah isyarat di balik kata nazzala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab. Pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab? Apakah mungkin ketika Al-Qur'an turun tidak di Jazirah Arab juga tidak menggunakan bahasa Arab? Tidak demikian sebenarnya. Mengapa bahasa Arab terpilih sebagai bahasa wahyu? Tentu ada alasan dan fakta yang mendasarinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan rumpun dari bahasa Semit, Semit Utara. Bahasa yang tetap tidak berubah sampai pada hari ini. Bahasa yang dalam rentang 3.000, 4.000 sebelum Masehi sampai setelah Masehi 1.500 Masehi, tidak ada perubahan bahasa Arab yang dahulu sampai dengan sekarang. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran pun tidak akan mengalami perubahan. Bahasa Arab dikenal dengan al-mutaradif, sinonim-sinonim yang sangat kaya. Fairuz Zubadi mengatakan bahwa bangsa Arab atau bahasa Arab dalam menyebut pedang saja membutuhkan 1000 kosakata. Artinya apa? Artinya mereka memiliki kekayaan yang sangat luas dalam penyebutan kosakata. Untuk menyebutkan singa perlu 500 kosakata. Menyebutkan ular ada 200 suku kata. Menyebutkan madu ada 80 kosakata. Ada 25 juta kosakata dalam bahasa Arab. Tentu keistimewaan dan kelebihan ini tidak dimiliki dalam bahasa-bahasa lainnya. Orang Arab untuk menyebut onta dengan variasi dan keadaannya bisa menyebutkan 6.544 kosakata. Betapa luasnya bahasa Arab sehingga dia memiliki kemampuan untuk menampung wahyu-wahyu al-ilahiyah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad sebaik-baiknya cerita, sebaik-baiknya kisah. Kisah terambil dari kata qassa yang berarti jejak langkah. Ketika kita menceritakan tentang kisah, berarti kita menceritakan tentang jejak langkah yang pernah dialami oleh orang-orang masa dahulu. Kita menelusuri tapak tilas kehidupan orang-orang sebelum kita. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yang tentu saja kisah ini bukan kisah fiktif, bukan kisah dongeng, bukan kisah rekayasa, tetapi kisah yang bersumber dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Hadzal Qur'an, dalam bentuk Al-Qur'an ini, dalam bentuk kalam ini. Coba kita lihat dan perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an, dia menyebutkan hadzal Qur'an, Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Engkau sebelumnya ya Muhammad dan orang-orang yang hidup di masa engkau sudah terlupakan cerita ini. Ghafil, lupa, lalai. Sehingga kata ghilaf disebut sebagai penutup. Ghilaf sebagai sesuatu yang terlupakan. Ghafilin, ya memang faktanya orang-orang Yahudi menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Yusuf yang terdapat di dalam kitab Taurat. Mereka ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang menerima wahyu, yang mengetahui tentang keadaan hal perihal sejarah masa lalu yang dikenal dalam tradisi di dalam kitab Taurat Bani Israel, orang-orang Yahudi.
Sehingga ayat ini turun menegaskan bahwa memang benar, wahai Muhammad, kami turunkan wahyu sehingga engkau menceritakan cerita yang belum pernah engkau dengar, belum pernah engkau baca, belum pernah engkau dapati pada masamu. Siapa sesungguhnya yang memberitahukan itu? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah.